Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Metaforsec. Dan pada video kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan bagaimana cara hacker bisa mendapatkan akses ke suatu PC yang menggunakan Windows. Jadi serangan yang akan saya gunakan ini akan work atau akan berguna ke semua PC atau laptop dengan alasan mereka menggunakan operating system Windows. Dan ini bisa berguna untuk semua Windows, baik Windows 7, Windows 8, Windows 10, atau bahkan Windows 11. Harusnya itu bisa semua. Tapi sebelum itu saya akan ngasih disclaimer biar nanti teman-teman gak bingung bahwa serangan ini hanya akan berhasil untuk korban yang satu jaringan atau satu koneksi WiFi dengan kita ya misalnya. Dan kalau enggak kita harus menggunakan teknik lagi namanya port forwarding nih kalau yang di luar jaringan sama kita. Dan itu pastinya akan jauh lebih kompleks dan lebih ribet lah ya. Kalau saya bahas di sini juga takutnya nanti videonya akan kepanjangan. Jadi mungkin di lain waktu saya akan coba jelaskan juga. Dan satu lagi, si korban ini harus mematikan antivirus. Nah, kalau nggak matiin antivirus akan lebih ribet lagi bahkan. Kita harus bypass antivirus juga. Dan biasanya kalau hacker-hacker yang udah pro gitu ya, atau udah jago gitu, mereka kalau pengen nyerang orang yang antivirus nyala, mereka biasa bikin script sendiri yang akan bypass antivirus. Tapi itu akan lebih kompleks lagi sih. Tapi ada toolsnya pasti. Tapi saya nggak akan bahas di sini juga. Mungkin di lain waktu saya akan bikin juga cara nge-exploit Windows yang kita akan sekalian bypass antivirus lah ya. Semoga nanti saya bisa buat juga secepatnya. Dan sekarang saya akan ngasih tahu target saya nih. Saya akan menargetkan Windows 7 ini. Kenapa sih nggak pakai Windows 10 sebagai target? Ya karena nggak pakai Windows 10 akan lebih nge-lag ya. Karena kan saya pakai laptop juga sambil record juga. Kalau pakai Windows 7 ya lumayan lebih ringan. Tapi dengan saya pakai Windows 7 ini bukan berarti cara ini nggak akan berhasil ke Windows 10 ya. Harusnya pasti berhasil. Bahkan kalau teman-teman cari di YouTube, tutorial-tutorial yang dari luar negeri itu rata-rata mereka pakai Windows 10 sebagai target ya. Mungkin karena mereka emang kuat ya PC laptopnya. Di sini saya kalau sambil record juga jadinya nge-lag kalau pakai Windows 10. Makanya mending saya pakai ini aja. Pakai Windows 7 ya. Oke. Jadi kita balik ke Kali Linux dan di sini saya akan coba langsung aja nyalain Metasploit karena kita akan pakai Metasploit. Dan cara tinggal MSF console atau nyalain Metasploit ini cara gini. Dan sekedar info aja bahwa Metasploit ini kalau di Kali Linux ini udah di-include ya. Udah all in one lah sama Kali Linux-nya. Jadi nggak perlu install lagi kecuali kalau teman-teman pakai distro lain ya kayak Ubuntu atau misal Arch Linux, Parrot OS dan lain-lainnya. Mungkin harus di download dulu Metasploit-nya. Dan kalau nggak salah tuh Metasploit juga ada GitHub-nya deh. Dan cara-cara lain juga banyak seperti cara download Metasploit-nya. Nanti akan saya kasih di deskripsi juga kalau dibutuhkan. Dan di sini saya udah berhasil masuk ke Metasploit-nya. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah nyalain exploit ya, atau menggunakan exploit. Kita pakai exploit yang mana nih? Di sini saya akan pakai exploit Windows misc/hta_server. Ini nih jenis exploit yang akan kita gunakan, jenis serangan yang akan kita gunakan. Dalam kategori Windows nama serangan misc dan HTA server nih. Kategori-kategorinya ya. Bisa diikutin aja, kalau tinggal di enter aja. Kita tunggu sampai udah berhasil masuk ke exploit dan di sini udah. Yang harus kita lakukan lagi kita harus setting lhost-nya. Lhost itu kayak semacam IP ya, IP kita. Cara tahu IP kita berapa ya tinggal ifconfig aja kalau di Linux. Ifconfig. Nah, ini IP kita nih, IP saya nih. 192.168.198.130. Di copy aja dan kita pakai di sini lhost-nya. Masukin sesuai IP yang teman-teman punya ya. Kalau udah tinggal kita enter aja dan kita setting server host. Nanti fungsi server host ini akan saya jelasin juga ya. Nanti di akhir pas ini udah ada fungsinya. Takutnya kalau saya jelasin sekarang agak bingung karena nggak ada gambaran juga. Server host dengan IP yang sama kayak di atas tadi. Dari ifconfig yang kita dapatkan tadi tuh. Kalau udah tinggal di enter. Dan selanjutnya kita harus setting listener ya. Listener itu buat apa sih? Ya listener itu singkatnya kayak buat tools untuk ngeremote targetnya nih. Buat ngeremote Windows 7 ini kita membutuhkan ini. Apa namanya tadi? Listener. Dari Metasploit juga udah ada. Cara tinggal set payload.
Windows/Meterpreter. Ini kalau teman-teman perhatiin, ini caranya kurang lebih sama ya kayak pas saya hacking Android kemarin. Cuman ini hacking Windows saja. Kalau udah kita setting portnya bebas. Portnya bebas mau berapa aja yang teman-teman mau. Di sini saya coba pakai 8888. Teman-teman kalau mau ikutin juga boleh, silakan. Kalau udah kita tinggal run nih. Dan nanti akan mendapatkan URL nih. URL ini kalau diakses lewat Windows 7 ini, nanti akan otomatis request untuk masukin file ke dalam komputer itu. Dan kalau kita open dan kita klik OK dan di accept, nanti otomatis kita akan mendapatkan akses ke Windows 7 ini. Ini server started ini nih, fungsi dari server host ini. Karena kita menyalakan server host, jadi link ini bisa diakses oleh Windows 7 ini. Makanya kita bisa kayak semacam hosting, hacking website gitu lah. Tapi nggak perlu bayar karena kita pakai Metasploit doang. Dan sekarang kita tinggal copy ini aja dan kita coba paste di Windows 7 ya. Kita langsung ke Windows 7 aja. Oke, yang seperti teman-teman lihat, saya udah di Windows 7 dan saya udah paste link tadi ke Notepad ya. Jadi tinggal kita copy lagi dan kita paste di browser atau di Internet Explorer-nya ya. Ke sini dan tinggal kita paste aja di sini. Oke, udah tinggal kita enter aja. Tuh kan, seperti yang saya bilang tadi langsung muncul alert. Tinggal kita open aja nih. Ini request untuk download file ya. Kita open langsung. Di sini Internet Explorer aja udah ngasih peringatan loh. Kalau file ini tuh kelihatannya kurang aman. Apalagi kalau ditambah pakai antivirus. Mungkin akan lebih ribet lagi dan mungkin kita nggak akan bisa berhasil masukin file itu. Jadi coba kita klik allow. Di sini nggak terjadi apa-apa nih. Belum kelihatan nih apa yang terjadi. Tapi kalau kita pindah ke Linux bisa kita lihat nih. Ntar ya, saya ke desktop dulu dan kita balik ke Linux. Kita lihat apa yang terjadi. Kita tunggu sebentar, nanti akan muncul. Tuh kan. Meterpreter Session 1 open. Maksudnya adalah session dari Windows 7 ini udah terbuka nih. Jadi kita udah bisa remote nih. Remote dari IP 198.130 yang dimana adalah IP dari Kali Linux ini ke 198.134 sudah berhasil. Jadi kita udah berhasil remote ke Windows 7 ini. Dan kita bisa melakukan remote kapan aja ya. Caranya gampang kan, tinggal Ctrl C aja. Terus kita ke sessions. Di sini bisa kita lihat kita udah punya session ke Windows 7 ini. Caranya tinggal sessions -i terus 1 karena ini session 1 ya. Kita enter. Nah, kita udah masuk ke sini. Dan kelihatan ini biasa aja, tapi ini sebetulnya kita udah berhasil masuk ke Windows 7 ini. Kita coba cek PWD untuk tahu kita di lokasi di mana. Di sini lokasi kita ada di Windows System 32. Yang di sini nih Windows 7 nih. Ini intinya kita udah masuk ke dalam CMD-nya lah, command prompt dari Windows 7 ini. Di sini untuk tahu komen-komennya, teman-teman gak perlu search komen-komen di command prompt ya. Tinggal help aja, karena si Metasploit udah sediain nih komen-komen yang tersedia. Dari sini nih. Nah, semuanya udah ada nih, lengkap nih. Dari mkdir, cat, download, kita bisa download file dari Windows 7 itu ke sini nih. Bisa diikutin aja nih cara-caranya, remove directory. Di sini kita akan nyoba nambahin file aja dulu ya. Oke, di sini kita dir nih. Kita di mana biar tahu nih. Jadi tadi ada di sistem 32 sih ya. Tuh banyak banget filenya. Kita mundur lagi aja, kita keluar dari folder sistem 32. Kita lihat lagi dari mana, kita di Windows dan kita harus masuk ke ini aja ya. Kita masuk ke folder desktop biar bisa kelihatan kalau kita nambahin file ya. Desktop ini setahu saya kita mundur lagi nih, bukan di Windows, kita ada di folder users kalau ini ya, kalau desktop. Nah, kita harus masuk ke users. cd users. Kita dir lagi. Kita masuk ke Lenovo atau namanya, nama usernya Lenovo karena saya ganti apa-apa lagi. Kita dir lagi. Apa di desktop? Nah, ada desktop di sini. Kita bisa masuk ke desktop ini. Oke, kita cd desktop. Ini change directory ya kalau teman-teman nggak tahu. Dan dir ini sama kayak ls kalau di Kali Linux, kita ngelist directory yang ada. Kita dir masih kosong ya, nggak ada apa-apa. Kita lihat di sini juga cuma dari cycle bin doang. Ini masih kosong nih. Kita lihat nih, kita akan coba nambahin directory baru. Coba saya mkdir apa namanya ya, tes aja, tes ya.
udah di creating directory, kita lihat ke sebelahnya. Tuh kan, langsung muncul folder ya, dan kita tandanya kita udah berhasil mendapatkan full access nih. Full access dari Windows 7 ini. Kita udah bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Coba kita bikin directory dari sini nih. Coba ya. Folder misal Metaforsec. Ini kalau kita lihat di sini nih, tadi kita help. Nih kita bisa remove directory. Coba kita remove directory yang dibuat di sono. Kita remove directory Metaforsec. lmdir. Moga bisa ya. Oke, udah removing directory. Dan kita lihat direktorinya hilang. Padahal kita buatnya dari sini loh, bukan dibuat dari sini. Coba kita tes apa lagi ya? Kita tes sysinfo, sistem infonya. Tuh, sistem infonya ada Windows 7, build 7601 service pack, sistem language-nya US, interpreter Windows nih. Bisa kita lihat, kita help lagi aja deh. Kita tetap lagi bisa kita lakukan. Saya coba beberapa aja ya, teman-teman bisa coba sendiri kalau mau. Di sini bisa edit a file bahkan. Oke, kita coba ini aja. Kita bikin file terus kita edit nih. Coba. Oke, teks dokumen lah ya. Coba edit, coba namanya misal S, terus kita save. Nggak tahu ya bisa atau enggak. Moga aja bisa. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Coba kita dir lagi, edit. Coba edit.txt. Edit. Saya agak typo dikit tadi. Txt. Bisa diedit nih. Coba ya kita edit apa misalnya nih. Kita tes. Halo, Anda telah saya hack misalnya ya. Kita keluar lagi terus kita wiki ya, karena ini pakai editor Vim. Kita quit. Kita balik ke Windows 7 dan kita cek. Ini kosong, malah bikin file baru nih. Tapi tandanya intinya kita udah berhasil lah ya. Kita masuk ke notepad. Halo, Anda telah saya hack, dan ini sudah berhasil nih. Coba ya sekali lagi ya, kita bikin directory lagi dan kita coba hapus. Testing. Kita hapus directory testing. Kita udah dapat full access ini sih. Kita cek lagi, hilang. Tuh kan kita berhasil semuanya. Kita bisa hapus semua yang kita mau nih. Kita bisa nambahin file, kita bisa hapus. Jadi intinya kita dapat full access dari ini, dari Windows 7 ini di Kali Linux. Kita udah dapat full accessnya. Jadi mungkin sekian untuk video saya kali ini. Mungkin teman-teman kalau ada request yang lain bisa komen aja di video di kolom deskripsi di bawah. Nanti bisa saya bikin videonya, dan saya juga pengen ingetin bahwa Metaforsec udah ada Discord ya. Jadi teman-teman bisa join Discord untuk diskusi-diskusi di sono, atau nanti saya juga bisa bikin Telegram mungkin ya. Nanti teman-teman bisa join. Mungkin sekian untuk video saya kali ini. Mohon maaf kalau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.